Sahabat-sahabat, ada 9 adab minum yang baik menurut Islam. Yang pertama yaitu berniat dan membaca basmalah. Maksud dari niat ketika hendak minum yaitu berniat untuk menguatkan badan dan menjaga kesehatan. Dengan demikian, minuman yang dikonsumsi akan bernilai pahala. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah SAW kepada kita umatnya di dalam sebuah hadis yang berbunyi, sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya atau niatnya, dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka pentingnya niat sebelum minum. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara membaca bismillah atau basmalah menjadi suatu kebiasaan yang harus dipanjatkan ketika hendak mengerjakan sesuatu, termasuk minum. Membaca basmalah dapat mengusir setan dan mendapat keberkahan. Itu dia adab minum secara syar'i yang pertama yang harus kita ingat, yaitu berniat dan membaca bismillah. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Ya, adab minum selanjutnya yaitu menggunakan tangan kanan. Baik makan ataupun minum, menggunakan tangan kanan menjadi kebiasaan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mengerjakan sesuatu dengan tangan kiri menjadi perbuatan syaitan. Hadis ini semakna dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Berikut yang ketiga yaitu minum sambil duduk. Rasulullah SAW melarang umatnya minum sambil berdiri. Ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, apabila ia lupa hendaklah ia memuntahkannya. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk minum dengan 3 kali napas dan jeda di setiap tegukan. Pertama, beliau membaca bismillah lalu minum, kemudian membaca alhamdulillah. Setelahnya Rasulullah SAW menjauhkan gelas dari mulut dan kembali melakukannya hal serupa sebanyak 3 kali. Anjuran ini dimaksudkan menghindari dampak buruk bagi kesehatan. Ketika seseorang minum sekaligus tanpa jeda dalam jumlah yang banyak, maka volume darah akan meningkat dan berujung membebani jantung. Kemudian yang kelima yaitu tidak bernafas di dalam gelas. Adab minum lainnya yang harus diperhatikan yaitu tidak bernapas di dalam gelas atau menghembuskan udara ke dalam gelas. Berikutnya yaitu yang keenam. Yang keenam yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala setelah minum. Setelah minum hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Ini menjadi wujud rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Adab yang ketujuh yaitu hindari memakai gelas terbuat dari emas dan perak. Hal ini senada dengan hadis Nabi SAW yang artinya, janganlah kalian minum dari wadah emas dan perak, dan janganlah kalian makan dari piringnya, karena benda-benda itu untuk mereka orang kafir di dunia dan kalian orang beriman di akhirat. Hadis ini adalah hadis Huzaifah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Minum dari gelas perak atau emas menjadi tanda kesombongan. Selain itu, hal tersebut juga sering dilakukan oleh raja-raja kafir terdahulu. Untuk itu, hindari makan dan minum dari wadah emas dan perak. Yang kedelapan yaitu hindari minuman yang haram. Dari mana asalnya dan bagaimana zatnya, apakah halal ataukah haram. Ini sangat penting. Dan yang kesembilan adalah jangan membuang minuman yang kejatuhan lalat.
Jadi ketika lalat jatuh, jangan langsung dibuang makanannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu, lalu buanglah, sebab pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawar. Hadis ini adalah hadis Bukhari. Jadi itulah tadi sahabat-sahabat 9 adab minum yang Rasulullah SAW kerjakan dan perintahkan. Semoga kita bisa amalkan ini dan menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.